Kalau mau di luar negeri juga bisa pakai TOEFL, tapi jalur afirmasi. Tapi ada skor minimalnya, misalnya 500. Tapi nanti tiap jalur itu beda-beda. Jadi kalau di TOEFL ya, yang sebagaimana teman-teman tadi kerjakan, ada listening, ada structure and written expression, ada reading. Bedanya sama IELTS, nanti kalau IELTS ada speaking, ada writing. Dan itu lebih mahal kalau IELTS. Iya, 3 jutaan ya. Wah, 3 juta. Iya. 2,9 sih lebih tepatnya gitu. 29. Ya. Oke. Ya, terus untuk durasinya bisa diulas lagi tadi. Saya soalnya agak lupa juga ini. Untuk per sectionnya itu ada berapa menit ya? Berapa ya tadi yang ikut tes? Saya udah lama juga nggak pegang. Ini. Yang pertama kan ada ini ya, listening, setelah itu structure dan written expression ya. Terus yang terakhir reading. Aku yang ingatnya yang reading sih. Reading itu kalau nggak salah 50 soal, 55 menit ya. Iya kayaknya. Terus untuk yang listening mungkin 35-an kali ya. Pokoknya sampai audionya selesai gitu. Kalau structure ini yang aku agak lupa, mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like dan share. Oh itu nanti ya, nanti saya share YouTube-nya Mr. Anas, karena beliau kebetulan juga di YouTube beliau bahas tentang soal TOEFL gitu dan cara mengerjakannya. Jadi nanti teman-teman kurang puas, silakan nanti nonton YouTube beliau. Ya, oke. Oh sorry, ini mumpung ingat saya akan jadikan Mr. Anas host agar nanti beliau juga bisa share aplikasi ini ya, materi-materi hari ini. Sudah siap Mr. Anas? Insya Allah siap Mas. Oke, siap. Ya, oke. Silakan ditampilkan. Jadi sambil nunggu Mr. Anas, kita untuk kali ini karena ini cuma 1,5 jam sesinya, jadi kita akan membahas seksi structure aja ya, karena itu yang paling mudah dilakukan. Oke. Ya, silakan Mr. Anas. Wah, banyak sekali ya. Berapa ini partisipan kita? Ini sudah kelihatan belum ya, Mr. Dani ya? Belum. Iya, kelihatan. Mungkin agak di zoom lagi Mister biar lebih besar gitu. Oke. Sip, ya. Oke. Kelihatan ya. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan dikasih tahu. Soalnya saya nggak bisa ngecek ini. Iya. Oke. Mungkin untuk teman-teman jangan ragu-ragu untuk ini ya, chat di kolom chat. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin request, Mister saya bingung nomor sekian, atau mungkin ingin mengkonfirmasi lagi, siapa tahu mungkin penjelasan kami ada yang kelewatan gitu, silakan aja, nggak apa langsung aja. Ya silakan Mister. Oke, terima kasih waktunya untuk Mr. Dani. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening all. Okay, thank you so much for the time. Tonight we will discuss together about TOEFL ya. Kita akan fokus ke structure aja karena yang diminta oleh panitia saya bahas structure. Mungkin nanti reading dibahas sama Mr. Dani atau Mr. Hendra. Oh tidak, terima kasih. Oh tidak. Oke, saya akan coret-coret soalnya ya. Saya udah dikasih soalnya sama Mbak Sri beberapa hari lalu. Jadi Miss Ayu. Oh, Miss Ayu ya panggilannya ya. Ya. Oke. Kita langsung ke soal nomor 1. Based on the premise that bla bla bla, the Limpressionist come to the conclusion titik not really baik. Tentu kalau dalam struktur kita akan membahas struktur kalimatnya, mulai dari yang pertama ini misalnya ya. Misalnya kalau kita mau bahas semuanya, tapi sebenarnya kalau dalam struktur kalau mau mempersingkat waktu, kita bisa aja langsung lihat ke titik-titiknya. Misalnya yang ada titik-titiknya adalah dari kalimat the Limpressionist ini. Kita bisa ke sana langsung. Tapi untuk kesempatan kali ini karena kita bahas soal, kita bisa bahas dari awal ini ya. Apa posisi dari kata base di sini? Jadi kalau teman-teman belajar, saya coret di bawahnya aja, di bawahnya aja. Kalau teman-teman belajar buku Longman di skill, saya lupa skill berapa, yang pembahasan tentang reduce, misalnya kan ada kalimat misalnya seperti ini. Jogja
which is located Java at misalnya is beautiful, singkat aja lah, atau attracts many people. Ini subjeknya adalah Jogja, jelas ya. Verbnya adalah attracts dan which is located-nya adalah adjective clause. Nah, kalimat ini bisa disingkat menjadi which is-nya dihapus. Ya, teman-teman yang pernah belajar reduce tahu lah ya. Jadinya kalimatnya akan menjadi akan hilang which is-nya. Akhirnya kalimatnya akan menjadi seperti itu. Nah, ini kalimat ini juga bisa diubah di reduce-nya, yang di-reduce kan ini yang sudah disingkat ya. Itu bisa maju ke depan. Located in Java baru subject verb-nya. Jogja. Kalau dipindah gitu kan ya. Ini ada 3 pola sebenarnya dalam bahasa Inggris, dalam writing juga. Ini kalimat normal yang di atas Jogja which is located, itu kalimat normal, terus which is-nya di reduce menjadi located. Terus yang ketiga, located yang sudah mengalami reduce itu maju ke depan menjadi located in Java, Jogja subject attracts adalah verb. Nah, itu di skill berapa saya lupa di buku Longman. Nah, yang di awal ini based on the premise that like was composed of color, ya, sama kayak kalimat yang ketiga ini, yaitu reduce-nya ke depan. Kalau reduce-nya ke depan, setelahnya itu pasti subject verb. Jogja attracts ya. Jadi the impressionist itu subjek, jelas. Baru came adalah verb-nya. Verb-nya sudah ada ya. Dan kalimat itu sempurna kalau ada subjek, sudah ada verb. Berarti yang di depan ini adalah reduce. Reduce itu berarti dia sifat ya. Adjective clause yang di reduce. The impressionist subject, came adalah verb. Terus to the conclusion di awal itu preposisi. Berarti di conclusion object of preposisi. Nah, titik ada kata not. Kata not itu mengidentifikasi menunjukkan bahwasanya nanti ada verb ya. Karena nggak mungkin not itu berdiri sendiri, pasti nanti ada verb-nya. Yaitu yang berupa to be, misalnya were atau was ya. Nah, karena di sini ada tanda-tanda verb, sedangkan sudah ada verb utama yaitu came, kan nggak mungkin dalam TOEFL itu ada 2 verb. Double verb, ya benar. Bisa ada 2 verb ketika ada konektor yaitu which atau that. Berarti yang nggak ada konektornya itu salah. Berarti B dan C itu B itu ada konektornya, which tapi verbnya malah ke depan. Harusnya konektor dulu, baru verb. Jadi jawabannya the impressionist subject verb come to the conclusion that adalah konektor, shadow subject were not really black itu baru verbnya. Jadi the impressionist subject came itu adalah verb, terus that itu adalah konektor, shadow subject were not really black itu adalah verbnya. Jadi itu salah satu cara mencari jawabannya nanti. Yang jelas kalau ada subject verb itu kalimatnya sudah sempurna. Kalau ada verb lain, berarti verb lain itu bukan verb utama, tapi dia milik klausa. Klausanya di sini diawali oleh kata konektor itu that, shadow subject were not really black itu baru verbnya. Saya teman-teman ya. Nah, sorry, ya. Saya potong ya. Ini kayaknya ada yang antri, bisa mungkin di admit dulu. Oh ya, sampean bisa admit juga nggak? Aku nggak bisa. Oh, nggak bisa lagi? Kak Anas bisa nggak? Aku saya nggak ada pilihannya di sini. Oh gitu. Oke, bisa, sudah saya admit. Oh ya, oke, sip. Terima kasih. Oke, ya, silakan. Oke, sorry ya, nanti dibilang aja kalau ada lagi. Siap. Kita nomor 1 udah ya. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini juga mirip dengan yang pertama, yaitu reduce-nya ke depan.
Ya, ini pembahasannya ini. Radiusnya ke depan. Oke, ini juga mungkin Mas Dani bisa admit ya. Kalau saya admit nanti kepotong-potong penjelasannya. Nggak bisa ya kalau dua orang host. Kayaknya nggak bisa, karena kecuali kalau aku yang reclaim host, tapi nanti kamu jadinya nggak bisa nge-share. Oh iya. Oke, nggak apa-apa. Nah, nomor 2 ini mirip kayak nomor 1, yaitu radiusnya ke depan. Bedanya, kalau yang nomor 1 ini yang bentuk pasif ya, located itu bentuknya pasif, dia bisa ke depan. Nah, yang nomor 2 itu bentuknya aktif. Jadi, ini untuk nomor 2 ya. Contohnya seperti ini. Dalam contoh lain, sebelum kita bahas ke nomor 2. Bentar. Misalnya ada kalimat seperti ini. Dani, misalnya Mr. Dani, who teaches in Pare is will go abroad ya, amin misalnya. Amin. Doain. Nah, ini kalimat normal, bisa direduce who teach-nya, dan dia kalau kalimat aktif, dia akan menjadi teaching ya. Ya. Dani teaching in Pare will go abroad. Nah, sekarang yang ketiga polanya adalah teaching-nya maju ke depan. Teaching in Pare, baru Dani will go abroad. Dengan mengajar di Pare, Mr. Dani nantinya akan ke luar negeri gitu misalnya. Nah, jadi yang di depan ini adalah bentuk sifat yang sudah mengalami reduce. Reduce itu artinya pengurangan menjadi ini teaching, yang asalnya adalah who teach menjadi teaching. Kemudian yang ketiga adalah teaching-nya maju ke depan. Teaching in Pare, baru subject verb Danny will go abroad. Itu sama. Kalau kita sudah tahu polanya, berarti titik-titik parliamentary system, the prime minister subject ya, the prime minister subject, terus must be appointed adalah verb. Sudah ada subject verb, berarti kalimatnya sudah sempurna. Berarti yang di depan sini itu bukan subject verb. Berarti dia hanya menjadi reduce atau adjektif yang sudah maju ke depan. Kalau dia aktif, berarti dia harus pakai pola verb ing, yaitu considering. Sama dengan yang ini tadi, teaching in Pare, mengajar di Pare, Mr. Dani akan kuliah ke luar negeri. Sama ya, jadi considering a parliamentary system, mempertimbangkan sistem parlementer, the prime minister akan dipilih berdasarkan bla bla bla. Nah, jadi itu skill nomor 1 dan 2 itu skillnya mirip. Itu saya lupa skill berapa. Kemarin baru bahas itu kok sama teman-teman kelas online di saya itu. Oke, nomor 2 bisa ya teman-teman ya. Sekarang, ini gampang, nggak usah lihat soal, nggak apa-apa ini, langsung lihat jawabannya bisa ini. Pokoknya kalau ada first ya, first, second, itu pasti dia di awal kalimat. Misalnya kayak gini, the first act, itu udah baku kalimatnya seperti ini. Jadi the act first itu jelas salah, karena first-nya nggak ke depan. Sedangkan yang D ini salah karena kurang the. Jadi kalau kayak the first, second itu pasti ada the-nya di sini. D itu bisa benar kalau kita tambah the. The first act misalnya, atau the second the second winner misalnya. Nah, kalau yang hitungan itu first, second, third itu pasti di depannya ada the. Jadi yang A itu salah karena first-nya ke belakang, yang D itu salah karena nggak ada the, yang C itu juga salah karena harusnya D-nya ke depan, harusnya first-nya ke depan dan ada the. Jadi yang benar adalah yang B, act 1. Act 1 itu nanti teman-teman bedakan antara first, second sama 1, 2, 3 ya. Kalau 1, 2, 3 itu misalnya kelas 1, kelas 2. Jadi hitungannya itu di belakang kata bendanya. Kata bendanya kan kelas ya. Terus hitungannya itu di belakang. Beda dengan the first act. Kata bendanya act, kata hitungnya di depan, the first, the second. Tapi kalau 1, 2, 3 itu kelas 1 kayak gitu ya contohnya ya. Kelas 2. Jadi jawabannya adalah yang B.
Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, sekarang nomor 4. As soon as itu adalah konektor. Konektor kata sambung yang ke depan. Habis konektor kita tahu perlu subjek, baru verb, baru koma, subjek, dan verb lagi. Ini rumusnya kalau nanti kita belajar buku Longman. Ada konektor as soon as, terus ada koma di sini ya. Ada koma, berarti komanya sesuai dengan rumus ini. Setelah verbnya. Terus sub ini adalah jadi subjek, yaitu is yang kedua ini subjeknya, baru and some letter ya tambahan ya, berarti kata hubung aja. Yang penting nanti ada verbnya, yaitu is form. Is formnya adalah verbnya, sub di sini adalah subjeknya, as soon as di sini adalah konektor. Berarti kita yang kurang dalam kalimat itu adalah subjek dan verb ya. Konektor, subjek, verb, koma, subjek is format adalah verb. Berarti kita tinggal cari antara A, B, C, dan D ini yang polanya subjek dan verb. Yang A itu ada kemungkinan, karena a best itu subjek, will react itu adalah verb. Yang B juga ada kemungkinan, a best subjek, reacts adalah verb. Yang C juga ada kemungkinan ya, a best subject as reacting adalah verb. Sedangkan yang D itu jelas salah, karena dia polanya hanya subjek, bukan ada verb, nggak ada verbnya. Berarti yang D ini udah kita coret jelas. Sekarang kita antara A, B, dan C. Terus kita bandingkan dengan, kita harus paralel ya. Self is formed itu adalah bentuk pasif, tapi dia present, simple present. Ya kan, simple present. Berarti kita tinggal cari antara A, B, dan C itu yang jawabannya simple present, yaitu yang B. Oke, seperti ya teman-teman ya. Sekarang nomor 5. Di interval revenue service itu adalah subjek. Kita butuh verb. Verbnya semuanya sudah ada max ya, max. Tinggal kita cari. Kalau kata max, kalau dalam rumusnya ada subjek ya, terus max verbnya, terus misalnya ada objek, terus misalnya baru ada verb lagi. Verbnya itu harus bear ya, bear itu ya verb asli gitu, verb murni tanpa ada tambahan to, tanpa ada verb ing. Jadi karena ada max, berarti jawabannya yang adalah file. Karena habis max itu, max-nya verbnya ya, all Americans itu adalah objek. Habis itu ini ya ada verb ya, maksudnya adalah internal review service membuat semua Amerika mengisi, ya, semua orang Amerika mengisi. Jadi filenya di sini itu nggak boleh ditambah to, nggak boleh juga berubah jadi filling. Jadi kalau ada make, objek, terus ada istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu objek kedua, tapi kalau bahasa Inggris saya lupa namanya. Nah ya, verbnya itu harus bear setelahnya di sini. Jadi yang A. Bear itu verb one ya kak ya? Harus verb one ya. Saya tuliskan aja ya, verb one gitu ya. Bear itu verb one. Verb one. Nah gitu aja lah. Biar enak. Ya nanti biar apa teman-teman. Ya. Oke. Lanjut. Oh ya sorry, ini karena Zoom-nya 40 menitan yang versi gratingan. Jadi habis ini nanti kalau mati otomatis teman-teman silakan langsung lanjut login aja ya. Lanjut, Mister. Oke, nanti dikasih tahu aja kalau udah mau off, Mr. Dani. Siap. Oke, nomor 6 ini juga kita nggak perlu baca. Sebenarnya kita nggak perlu baca semuanya ya. Kalau kita baca semuanya itu kalau kita mau mengidentifikasi aja. Jadi kalau saya biasanya kalau mau ambil real test itu langsung lihat yang titik-titiknya. Ada kata titik-titik kan? Meskipun ini juga penting memahaminya, tapi untuk menghemat waktu misalnya langsung kita lihat ke titik-titiknya. N itu menunjukkan dia nanti kata sambung ya, berarti ada subjek verb lagi. Oke, yang A itu subjek verb, most subjek, didn't do verb. Yang B juga, yang C juga, yang D juga, semuanya. Cuman kalau kita perhatikan soal jawaban didn't itu kan kalimat negatif ya. Neither itu kalimat negatif. Neither itu kalimat negatif. Didn't. Nah, kalau kalimat negatif itu ada pembahasan di buku Longman itu tentang inversion.
Aduh, ini yang Kembalikan. bikin pusing ini. Wah, ini lumayan ini. Inversion. Inversion kalau dalam buku Longman itu ada lima tipe. Salah satunya ketika kata negatif itu di awal kalimat ya. Di awal. Maksudnya bukan di awal sebelum outflow, tapi setelah misalnya ada kata sambung. Ini kan kata sambung. Nah, setelah itu dia akan menjadi ada kalimat baru lagi. Itu maksudnya di awal. Kalau kata negatif di awal, di sana itu adalah neither ya. Neither. Neither itu adalah kalimat negatif. Inversion itu teman-teman nanti pembalikan ya, intinya pembalikan. Pembalikan itu maksudnya apa? Kalau normalnya itu, saya tekan sini. Kalau normal itu polanya subjek terus predikat ya, itu normal. Kalau inversion itu pembalikan, berarti dia harus verbnya dulu baru subjek. Nah ini kadang lumayan ternyata ini pembahasan ini. Nah, jadi kalau normal itu subjek verb ya, I go itu kan subjek verb I, subjek go adalah verb. Kalau inversion itu dibalik malah, verbnya dulu baru subjek. Kata neither itu termasuk dalam negatives. Termasuk negatives ini ya. Jadi dia habis neither itu langsung verbnya dulu. Nah, berarti habis neither yang verbnya dulu mana? Did ya, berarti yang C. Did itu adalah verbnya, most of his crew itu baru subjeknya. Jadi pilihannya adalah yang C. Karena itu udah rumus dari sana. Kalau ada inversion, habis inversion itu langsung verb dan subjek. Verbnya did, baru most of his crew. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya. Ya, nanti dicerna aja dulu semuanya. Ini 40 soal ya. Lumayan ya ternyata ya 40 soal ya. mungkin ini bisa apa? Kalau misalkan takut nggak cukup, mungkin diambil beberapa yang kan ada yang beberapa tipe yang sama itu mungkin bisa dilewati. Oh, kayak tadi ya. Ya, jadi nanti lompat ke jenis yang berikutnya gitu. Jadi biar apa rata. Oke, thank you sarannya. Siap. Karena kalau 40 soal banyak banget ya. Kasian juga Pestranas tadi. Udah siap kopi kok. Oke, kita cara cepat ya. Yang mudah saya cara cepat. Oke, to answer correctly, kita lihat to answer itu harus paralel jawabannya dengan to finish. Jadi langsung aja to finish quickly ya. Karena ini paralel. To answer correctly is more important. Ini bukan that ya, tapi than mungkin. Keliru. Then to finish quickly. Karena ini sama-sama to answer, to finish. Jadi jawaban yang lain itu keliru. Oke. Oke, withering adalah subjek ya. Terus titik-titik belum ada verbnya. Whereby itu adalah konektor. Habis konektor ada subjek yaitu surface. Surface rock baru is disintegrated itu adalah verbnya. Kayak saya jelaskan tadi kalau ada konektor kalau ada subjek terus verb baru ada konektor. Habis itu subjek baru verb lagi. Sini sudah ada subjeknya, berarti yang kurang dari kalimat ini adalah verb. Kalau A itu salah, karena ada it, double subject nanti, is that, itu ada that-nya, jadi jawaban yang nomor 8 adalah yang verb saja, yaitu is. Withering subject, is adalah verb, whereby adalah konektor, surface rock adalah subject, is disintegrated adalah verb. Itu rumusnya. Sekarang, a telephone recording tells colors. Telepon recording subjek, tells adalah verb, colors objeknya, what adalah konektor ya, time mau P subjek, stars adalah verb. Ini jawabannya. Kenapa? Karena ini bukan pola pertanyaan ya. Kalau pertanyaan kan what, misalnya what time does the movie start? Nah, itu kan bentuk pertanyaan. Tapi ini kan bukan bentuk pertanyaan. Jadi habis what itu adalah konektor, time the movie itu adalah subjek, stars adalah verb. Jadi ini sama kayak tadi rumusnya. Itu ada subjek, ada verb, ada konektor, ada
ada subjek lagi. Intinya itu aja kayaknya sih, maksudnya diulang-ulang sering banget tipe soal seperti itu diulang-ulang. The people of Western Canada subject have been considering telah mempertimbangkan untuk, kan seperti itu ya. Jadi tinggal aja pilih yang to separate. Jadi kadang nanti ada feelingnya kadang kita perlu main feeling ya. Selain kalau setelah consider itu kayaknya biasanya ada to-nya gitu ya. Itu bisa. Jadi bisa, meskipun nanti ada beberapa verb yang setelahnya itu misalnya harus verb ing, misalnya I stop, misalnya kayak gini ya, I stop smoking. Jadi habis stop itu verbnya harus verb ing, misalnya ya. Beda misalnya contoh I want, misalnya I decide to go. Nah ini ada to-nya. Beda dengan yang tadi ya. Itu berarti harus dihafalkan ya Kak ya? Mana yang gandingannya verb ing, mana yang to gitu ya? Betul, dihafalkan. Ini kelihatan nggak yang nomor slide saya yang agak digedein dikit dong. Gedein ya? Zoom dikit. Yang admit avoid itu kelihatan? Ya, sip. Ya, yang sebelah kiri ya admit avoid. Jadi ini bisa hafalan juga atau sering-sering baca nanti dapat aja feelingnya. Kalau verbs use with gerunds, ini adalah kata kerja verb ya yang setelahnya itu pasti gerund, pasti verb ing. Misalnya admit, studying atau going, ya, avoid misalnya avoid sleeping. Jadi habis verb yang ini tuh pasti bentuknya verb ing. Misalnya I enjoy traveling, ya. Seperti itu. Sedangkan yang di sini, yang di tengah itu adalah verbs yang with infinitives. With infinitive itu maksudnya ada to-nya. Misalnya I agree to speak, I allow to go, misalnya I arrange to organize misalnya. Jadi beda ya. Jadi ini memang hafalan. Beda yang ketiga ini. Kalau ketiga ini yang Mac tadi muncul ya.